Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Zilka Ashifa, NIM 2410-9515 dari Teknik Elektro kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan analisis probabilitas dan fairness pada permainan congklak. Nah, yang pertama itu, apa itu congklak? Nah, congklak merupakan permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia dan dimainkan oleh dua orang. Permainan ini menggunakan papan dengan 14 lubang kecil dan dua lubang besar yang disebut lumbung. Masing-masing pemain memiliki 7 lubang kecil dan satu lumbung di sisi mereka. Setiap lubang kecil biasanya diisi 7 biji pada awal permainan. Cara bermainnya adalah pemain mengambil seluruh biji dari salah satu lubang miliknya, lalu membagikannya satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam. Tujuan utama permainan adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin di lumbung sendiri. Selain menjadi permainan hiburan, congklak juga melatih kemampuan berhitung, strategi, konsentrasi, dan pengambilan keputusan pemain. Nah, selanjutnya yaitu aturan permainan. Nah, pada awal giliran, pemain memilih salah satu lubang di sisi miliknya yang masih memiliki biji. Pemilihan lubang ini sangat penting karena akan menentukan arah permainan berikutnya. Jika pemain memilih lubang dengan jumlah biji tertentu, maka posisi akhir biji terakhir juga akan berbeda. Oleh karena itu, pemain harus mempertimbangkan strategi sebelum memilih lubang. Setelah lubang dipilih, semua biji di dalamnya diambil lalu dibagikan satu persatu ke setiap lubang berikutnya searah jarum jam. Saat membagikan biji, pemain juga dapat memasukkan biji ke lumbung miliknya sendiri, tetapi tidak boleh memasukkan ke lumbung lawan. Proses ini terus berlangsung sampai semua biji habis dibagikan. Dan jika biji terakhir jatuh di lubang kosong milik sendiri dan lubang lawan yang berada tepat di depannya masih berisi, maka pemain berhak mengambil semua biji lawan tersebut beserta biji terakhir miliknya. Semua biji hasil capture dimasukkan ke lumbung pemain. Aturan ini menjadi salah satu strategi penting karena dapat memberikan keuntungan besar dalam permainan. Jika biji terakhir jatuh tepat di lumbung milik sendiri, maka pemain mendapatkan giliran tambahan. Artinya, pemain dapat langsung bermain lagi tanpa memberi kesempatan lawan bermain terlebih dahulu. Kondisi ini cukup menguntungkan karena pemain memiliki kesempatan memperoleh lebih banyak biji dalam satu rangkaian giliran. Nah, permainan akan berakhir ketika salah satu sisi pemain sudah tidak memiliki biji sama sekali di lubang kecilnya. Setelah itu, semua biji yang tersisa di sisi lawan dipindahkan ke lumbung lawan tersebut. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah biji terbanyak yang berhasil dikumpulkan di lumbung masing-masing. Selanjutnya itu metodologi analisis. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memahami aturan permainan congklak secara menyeluruh. Hal ini penting agar analisis probabilitas yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi permainan nyata. Setelah memahami aturan, kami menentukan variabel acak yang digunakan dalam analisis. Kami juga menentukan ruang sampel, yaitu semua kemungkinan kondisi yang dapat terjadi selama permainan berlangsung. Selanjutnya, kami menghitung peluang beberapa kejadian penting, seperti peluang mendapatkan giliran tambahan dan peluang capture. Perhitungan ini dilakukan menggunakan konsep dasar probabilitas. Kemudian kami menghitung nilai ekspektasi atau nilai harapan untuk mengetahui rata-rata keuntungan yang diperoleh pemain dalam satu giliran permainan. Nilai ini membantu menunjukkan seberapa besar keuntungan yang mungkin diperoleh pemain dalam jangka panjang. Setelah probabilitas dihitung, kami mengevaluasi apakah permainan coklat sudah adil bagi kedua pemain. Kami melihat apakah ada pihak yang memiliki peluang lebih besar untuk menang atau memperoleh keuntungan. Nah, langkah terakhir adalah membuat usulan desain ulang aturan permainan agar lebih seimbang. Tujuannya bukan mengubah inti permainan, tetapi mengurangi keuntungan yang terlalu besar pada salah satu pemain. Nah, selanjutnya itu pemetaan ruang sampel atau skenario. Nah, dalam analisis ini digunakan kondisi awal standar, yaitu setiap lubang memiliki 7 biji. Kami mendefinisikan variabel acak X sebagai jumlah lubang kosong pada sisi lawan sebelum giliran pemain dimulai. Nilai X ini dapat berkisar dari 0 sampai 7. P, X besar sama dengan X kecil, yaitu nilainya 1/8. Karena terdapat 8 kemungkinan nilai dan semuanya diasumsikan memiliki peluang yang sama. Maka setiap kondisi memiliki probabilitas sebesar 1/8.
Analisis ruang sampel ini penting karena menjadi dasar dalam menghitung peluang capture dan nilai ekspektasi pada langkah berikutnya. Nah, selanjutnya itu perhitungan probabilitas. Nah, yang pertama yaitu peluang mendapatkan giliran tambahan. Giliran tambahan ini diperoleh ketika biji terakhir jatuh tepat di lumbung sendiri. Dalam kondisi standar, terdapat 7 pilihan lubang yang dapat dipilih pemain. Dari ketujuh pilihan tersebut, hanya satu kondisi yang menghasilkan tambahan giliran. P, giliran tambahan sama dengan 1/7. Artinya, peluang pemain memperoleh giliran tambahan adalah sekitar 14,29%. Walaupun peluangnya tidak terlalu besar, tambahan giliran dapat memberikan keuntungan strategis karena pemain bisa bermain 2 kali berturut-turut. Yang kedua itu peluang capture. Capture ini terjadi ketika biji terakhir jatuh di lubang kosong milik sendiri, sementara lubang lawan di depannya masih memiliki biji. Berdasarkan ruang sampel yang telah dibuat, kondisi capture tidak terjadi hanya saat semua lubang lawan kosong. P capture sama dengan 1 dikurang P X sama dengan 7. Maka hasilnya itu 7/8. Hasil ini menunjukkan bahwa peluang capture cukup besar, yaitu 87,5%. Hal ini berarti mekanisme capture sering terjadi dalam permainan dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemenangan pemain. Nah, yang ketiga itu distribusi variabel X. Distribusi variabel X menunjukkan bahwa setiap nilai X dari 0 sampai 7 memiliki peluang yang sama besar. Oleh karena itu, distribusi ini disebut distribusi seragam. Grafik pada poster memperlihatkan bahwa tinggi batang untuk setiap nilai X sama besar, yaitu 1/8. Selanjutnya itu perhitungan nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi digunakan untuk mengetahui rata-rata keuntungan yang diperoleh pemain dari mekanisme capture dalam satu giliran permainan. Jika ia menyatakan jumlah biji yang diperoleh pemain, maka nilai ekspektasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah biji dan peluang kejadiannya, yaitu EY sama dengan sigma X sama dengan 0 hingga 7, Y dikali P, X besar sama dengan S kecil, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 0/8. Maka dapatkan hasilnya 3,5. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pemain rata-rata memperoleh 3,5 biji dari mekanisme capture dalam satu giliran. Nilai ini menggambarkan keuntungan rata-rata pemain jika permainan dilakukan berkali-kali dalam kondisi yang sama. Nah, selanjutnya itu evaluasi fairness atau desain awal. Dari hasil analisis, permainan congklak standar sebenarnya cukup adil karena kedua pemain memiliki aturan dan peluang dasar yang sama. Namun, pemain pertama memiliki sedikit keuntungan karena mendapatkan kesempatan memulai permainan lebih dulu. Selain itu, adanya aturan giliran tambahan memungkinkan pemain pertama memperoleh momentum permainan yang lebih besar. Jika pemain pertama beberapa kali memperoleh giliran tambahan secara beruntun, maka pemain kedua bisa kehilangan kesempatan untuk mengejar jumlah biji. Oleh karena itu, permainan masih memiliki sedikit ketidakseimbangan meskipun secara umum tetap fair. Selanjutnya, usulan desain ulang dan perbandingannya. Nah, untuk usulan perubahan aturan, yang pertama itu setiap pemain tetap bisa memperoleh giliran tambahan, tetapi hanya satu kali dan tidak boleh berturut-turut. Aturan ini bertujuan mengurangi keuntungan berlebihan akibat rantai giliran tambahan. Nah, yang kedua, poin capture tetap dipertahankan karena merupakan bagian penting dari strategi permainan congklak. Nah, yang ketiga, jumlah biji awal tetap 7 per lubang agar bentuk dasar permainan tidak berubah. Nah, hasil perbandingannya setelah aturan baru ini diterapkan, nilai ekspektasi capture tetap sama, sehingga keseruan permainan tidak berubah. Namun, peluang pemain pertama untuk mendominasi permainan menjadi lebih kecil, karena giliran tambahan tidak bisa terus berulang. Dengan demikian, desain baru membuat permainan lebih seimbang dan lebih adil bagi kedua pemain. Nah, selanjutnya itu manfaat probabilitas pada congklak. Nah, yang pertama itu untuk memahami strategi. Probabilitas membantu pemain memahami peluang terbaik dalam memilih langkah permainan. Yang kedua, menilai keadilan permainan.
Dengan matematika, fairness permainan dapat diukur secara objektif, bukan hanya berdasarkan perasaan pemain. Yang ketiga, melatih pola pikir. Analisis probabilitas melatih kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan sistematis. Nah, yang keempat, menghubungkan matematika dengan kehidupan. Proyek ini menunjukkan bahwa konsep matematika dapat diterapkan dalam permainan tradisional dan kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, permainan coklat memiliki banyak unsur probabilitas yang memengaruhi strategi dan hasil permainan. Yang kedua, peluang mendapatkan giliran tambahan adalah 1/7 atau sekitar 14,29%. Yang ketiga itu peluang capture sebesar 7/8 yang menunjukkan bahwa mekanisme mengambil biji lawan sangat sering terjadi. Yang keempat, nilai ekspektasi keuntungan pemain dari capture adalah 3,5 biji per giliran. Yang kelima, permainan standar sedikit menguntungkan pemain pertama karena adanya peluang giliran tambahan beruntun. Yang keenam, usulan aturan baru berhasil mengurangi ketidakseimbangan permainan sehingga fairness meningkat. Nah, melalui proyek ini, kami mempelajari bahwa permainan tradisional ternyata dapat dianalisis menggunakan konsep matematika modern, khususnya itu probabilitas dan nilai ekspektasi. Analisis ini membantu memahami strategi permainan sekaligus menilai apakah aturan permainan sudah adil. Dengan demikian, matematika tidak hanya digunakan dalam perhitungan akademik, tetapi juga dapat diterapkan dalam budaya dan aktivitas sehari-hari seperti permainan congklak. Sekian dari saya, apabila ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.